Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini zodiak Aries ya. Mohon maaf saya lama tidak upload. Ini juga sebenarnya masih sakit. Cuman saya seperti kayak punya tanggung jawab ya. Saya takut mengecewakan kalian. Jadi ini saya nanti pelan-pelan gitu ya. Ada file 1, file 2, file 3. Kamu pilih sesuai hati nurani kalian yang terkoneksi dengan kalian mana. Ya, ambil yang baik-baik aja, yang nggak baik berarti nggak usah dipakai ya. Dan pastinya ya ini tidak akan resonate ke semua orang ya. Oke, bagaimanakah keuangan, asmara, dan kesehatan file 1 untuk Aries ya? Oke Aries ya, bagaimana keuangan kalian Agustus? Sorry kalau suara saya agak ada kayak saya begini, sorry bukannya jijik ya, karena memang saya agak masih flu ya, jadi mohon maaf ya, mungkin saya tiba-tiba nggak sengaja begitu ya. Oke Aries, bagaimana bulan Agustus? Ini ada the Chariot ya. Ada yang kayak bulan ini tuh kalian harus melakukan apa? Banyak hal yang harus kalian pikirkan. Jadi ada sesuatu yang kalian bingungkan untuk keuangan kalian, yaitu apa yang harus kalian lakukan. Kalian bingung menentukan apa, usaha apa, atau harus bagaimana. Ada kebingungan untuk menentukan itu ya, menentukan arah kemana sih harus kerjaan ini, kemana gitu ya. Kartu kedua ada the Queen of Swords ya. Jadi tetap terus, meski kamu mungkin bingung, lakukan sesuai hati kamu. Jangan yang sesuai dengan yang menurut logika kamu. Jadi gini, karena di sini ada the moon, jadi saya ingatkan bahwa kamu harus melakukan sesuai dengan hati kamu. Lakukan pekerjaan yang mungkin resikonya rendah tetapi aman ya. Jangan sampai kalian membuat spekulasi lagi di sini ya. Lebih baik kurangi spekulasi. Di bulan ini meski mungkin keuangan kamu tidak begitu banyak, tetapi di sini ada rezeki yang mungkin kalian hasilkan dari kalian kerja ya. Oke, sorry kameranya kurang ke sini. Jadi kalian harus bekerja keras, memang harus benar-benar bekerja keras untuk keuangan kalian, dan kayaknya akan ada pertolongan juga dari teman-teman kamu, dari sahabat kamu mungkin, atau seseorang yang mengetahui kondisi kamu. Walaupun kamu mungkin agak kesulitan bulan ini, tetapi tidak seperti yang kamu takutkan di awal ya, tidak seperti yang kamu takutkan di awal. Masih banyak kemudahan, masih banyak pertolongan, tetapi ingat spekulasinya jangan yang berbahaya. Misalnya kamu dapat pinjaman dari teman, it's okay, yang tidak berbunga tinggi ya. Jangan sampai kamu terjerumus di seperti itu. Kalau dari kartu ini ada abundance. Abundance ini adalah kelimpahan. Jadi bulan ini tergantung mindset kamu di sini ya. Ada perception. Jadi kamu baik-baik aja, nggak ada sesuatu yang seperti yang kamu khawatirkan. Bulan ini aku lihat dari aura memang kabutnya lumayan sih ya. Kalau Aries kabutnya maksudnya tidak begitu bersinar, tetapi energi negatifnya nggak tinggi-tinggi amat, cuman ada putih kayak berkabut. Jadi bulan ini tuh kayak kamu mengawali sesuatu yang baru, bisa jadi seperti itu ya. Di the Chariot itu bisa jadi kamu mengawali sesuatu usaha baru, sesuatu yang mungkin pertama tuh pilihannya agak complicated, atau kamu punya pekerjaan baru, bisa jadi, atau kamu punya usaha baru. Nah kalau kamu punya usaha, lebih melihat kamu memiliki mungkin usaha tambahan. Nah, usaha tambahan itu bisa jadi kamu tetap bekerja seperti biasanya. Ya, jangan kamu tinggalkan. Karena untuk zaman sekarang pandemi sulit untuk cari pekerjaan ya. Jadi kalau sementara jangan tinggalkan, tetapi mungkin kalau kamu punya usaha lain itu lebih baik. Memang di sini ada kartu yang menggambarkan bahwa kamu tuh harus punya usaha lain, harus punya sesuatu yang lain ya, ada penghasilan lain. Jadi bulan ini mostly keseluruhan saya lihat kamu tidak miskin. Sebenarnya keuangannya memang tidak begitu banyak, tetapi intinya
Meski kamu kesulitan, meski kamu gak cukup, tetapi berkah. Banyak diberi kemudahan sama Tuhan. Jadi ada banyak keberkahan, karena ada abundance ya. Walaupun kamu kekurangan, ternyata ada aja yang nolong gitu. Jadi persepsinya yang bagus. Di sini ada perception, jadi tergantung kamu bagaimana menata pikiran kamu untuk menghadapi bulan Agustus ya. Jadi believe in the impossible. Jadi percaya ada sesuatu yang tidak mungkin. Anggap aja bulan Agustus sudah awal kamu menjadi sukses. Jadi itu seperti doa. Bulan ini aku sukses, bulan ini aku mudah. Gitu ya. Oke, bagaimana asmara? Oke ya. Ini asmara yang single, pacaran yang sudah menikah. Kita baca dulu yang single ya. Oke, yang single di sini ada Six of Cups. Kayaknya memang akan ada keberkahan, ada kelimpahan ya. Ada juga kayak pertolongan dari Tuhan. Nah, untuk hidup kamu banyak yang ngebahagiain yang single. Jadi kayaknya kamu meski single kamu happy ya, karena punya teman-teman di sekeliling kamu atau keluarga yang baik-baik. Nah, asmaranya bagaimana? Apa korelasinya? Memang kamu masih healing heart ya. Kamu masih menyembuhkan diri kamu dari heartbreak ya. Jadi mungkin pernah kamu merasakan itu tadi cinta yang toksik. Sorry ya, saya agak ini ya. Cinta yang toksik. Jadi kamu masih sulit melepaskan cinta kamu yang dulu mungkin bener-bener luar biasa ya, jatuh cintanya. Nah di sini kenapa ada Six of Pentacles? Kamu diharapkan untuk bersedekah, untuk bisa jadi begini, bisa jadi kamu bersedekah untuk jodoh kamu, atau memang kamu akan mendapatkan sesuatu anugerah di bulan ini dari teman-teman kamu, atau kamu dapat kenalan baru. Jadi mungkin pada saat mungkin kamu merasakan broken heart yang sangat tinggi, kamu gak bisa melupakan. Bisa jadi tebaran kartu ini mengingatkan untuk bersedekah. Biar kenapa? Sedekah seikhlasnya, niatkan ke hati kamu biar gak galau-galau amat. Misalnya kamu sangat galau, sangat sedih ya, bersedekah, niatkan agar sama Tuhan tuh diberi ketenangan, diberikan hikmah. Apa sih hikmahnya kamu dipisahkan dengan cinta kamu? Kenapa kamu menghadapi seperti ini? Biasanya kalau habis sedekah kamu akan tahu, kamu akan lebih terbuka mata hatinya, matanya terbuka, hikmahnya akan kebuka. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa sedekah itu memberikan energi positif ya. Jadi pada saat kamu kalut, akhirnya tidak begitu kalut pada saat kamu habis sedekah. Akhirnya kayak kabut-kabut yang bikin kamu kalut itu menyingkir, sehingga kamu bisa melihat dengan jelas dan jernih kenapa kamu harus menghadapi seperti ini dulu gitu ya. Jadi lebih kayak hikmahnya apa gitu, lebih bijaksana akhirnya dalam menyikapi masalah. Jadi meski mungkin kamu sakit hati, tapi bulan ini kayaknya kamu masih bersyukur ya. Walaupun kamu single, banyak orang-orang yang masih menyayangimu, banyak di sekitar kamu tuh orang-orang yang baik ya. Bagaimana yang berpacaran? Mungkin kamu butuh ngobrol ya, hubungan kalian itu mungkin kurang komunikasi ya. Jadi sudah sekian tahun, mungkin hubungan kalian sudah lama, tetapi kok kayak ada keraguan-keraguan ya. Sementara ini ada yang bikin kayak stuck, kenapa begini aja gitu, ada sesuatu yang gak berubah-berubah. Sebenarnya kalian butuh bicara. Komunikasi kalian kurang, biar kalian lebih chemistry-nya lebih bagus lagi, lebih tambah lagi, biar tidak semakin berkurang semakin hari. Coba kalian bicara dengan pasangan kalian heart to heart ya, benar-benar kalian harus membicarakan dari hati ke hati apa sih yang kalian mau. Jadi lebih baik saya sarankan kalian bisa jujur ya. Jadi choose love, you always have choice, make your sweet love. Jadi kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan kalian untuk lebih baik lagi. Bagaimana yang menikah? Sebenarnya banyak yang harus bisa dilakukan untuk hubungan kalian ya. Many options. Jadi sebenarnya kalau sudah menikah itu masih bisa banyak yang diperbaiki. Yang kedua, jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu insecure, jangan terlalu capek. Kamu mungkin sudah merasa capek untuk hubungan ini. Nah,
Sebenarnya apapun itu jangan pakai rasio ya. Karena hubungan pernikahan tidak bisa hanya dengan rasional. Ya, hanya dengan logika tidak. Semuanya walaupun bisa dilogikakan sebenarnya. Turn on your heart light. Jadi memang harus dinyalakan lagi ini cintanya. Ya, jadi harus fokus look for the good in everyone. Jadi sebaiknya melihat kebaikan pasangan itu sangat bagus. Biar hubungan kalian tidak terlalu seperti kayak melihat kesalahannya aja. Karena setiap hubungan itu pastinya pernikahan apalagi ya, akan setiap hari itu kita kayak seperti merajut terus. Merajut untuk apa? Untuk menerima pasangan kita bahwa ternyata seseorang yang dulu benar-benar kita mengagumi dia itu ternyata juga banyak kekurangan. Terkadang manusia lupa bahwa seseorang yang kita idam-idamkan dulu, seseorang kita cintai yang luar biasa dulu, yang bikin kita berdetak jantung kita seolah-olah adalah seseorang yang sempurna. Padahal sebenarnya kita tahu banget bahwa nobody perfect, tidak ada seseorang sempurna. Tapi terkadang di pernikahan kita lupa itu. Jika memang kamu yang bisa untuk menghadapi masalah itu, why not? Kenapa tidak? Tidak semuanya pasangan kita itu seperti yang harus kita inginkan, tetapi kita harus bisa memahami pasangan kita juga, mengerti kekurangannya. Terkadang kita memang harus berkorban untuk mengalah agar pernikahan itu bisa berjalan. Kenapa di sini ada perempuan bawa 2 pedang? You can do it untuk membawa sesuatu masalah yang berat. Ya, jadi kamu memang yang bisa melakukan itu. Even semuanya kayak berat ya. Menghadapi pernikahan ini sangat berat. Tetapi sekali lagi tidak Anda aja yang menghadapi pernikahan berat. Semua orang menghadapinya. Ya, ingat bahwa rumput hijau itu punya tetangga, hanya luarnya aja. Ya, semuanya sama menghadapi ujian yang berat. Jadi kuncinya adalah kiss on a ring ya. Kuncinya adalah dari pernikahan kalian. Ingat yang dulu-dulu, ingat kebaikan pasangan ya, harus bertahan. Oke, bagaimanakah kesehatan ya? Kesehatan kalian untuk bulan ini, Pile 1 Aries. Saya shuffle dulu. Saya ambil kartu dulu. Kayaknya kesehatannya saya lihat auranya prosentase 85%, berarti kalian masih kondisi sehat, baik-baik aja. Jadi dijaga tetap ya, karena kan banyak virus, karena bisa jadi kalian banyak pikiran akhirnya kena sakit ya. Jadi ditenangkan, pasti ditenangkan. Kalau bisa mungkin kalian bisa beberapa saat pada saat kalian berpikir, kalian harus mengambil nafas panjang gitu ya. Benar-benar harus dijaga kesehatannya kan. Di sini keseimbangan perlu. Karena kalian harus bekerja keras untuk bulan ini ya. Kalian harus bekerja keras untuk bulan ini. Ada Knight of Wheels di sini. Kalian insya Allah baik-baik aja. Cuman kayak ada lebih ke stres, capek gitu, tertekan tapi nggak sampai sakit. Warna keberuntungan. Warna keberuntungan itu hijau, orange sama kuning, gold ya. Angka keberuntungan 3, 5 dan 2. Oke, bagaimana pile 2? Oke, bagaimana keuangan Aries ya yang pile 2? Ada 9 of Coins. Berarti di sini rezeki kalian bagus, nggak perlu dikhawatirkan ya. Jadi meski mungkin nggak banyak-banyak, nggak yang sampai berlimpah ruah, tetapi ini cukup untuk kebutuhan kamu 1 bulan. Ada King of Cup. Nah, ini kan kalian aman, ibaratnya happy, nggak usah resah untuk keuangan kalian. Tetap bekerja keras, tetap terus bekerja keras, tetap berjuang di sini ya. Gapai mimpinya, gapai cita-citanya ya. Cuman yang diperlukan di sini adalah kalian tetap gigih aja sih. Kalau dari aura memang untuk rezeki memang ada banyak hal yang bikin kayak chaos, kacau, ada sesuatu yang bikin sedih ya, karena rezekinya mungkin di sini yang dibutuhkan kamu untuk bulan ini adalah legowo, ikhlas gitu ya untuk menghadapi keuangan kamu. Jadi walaupun keuangan kamu memang tergolong mungkin bulan ini auranya tidak begitu gold ya, hold your vision-nya. Ini tetap bekerja, ingat bahwa kamu harus bekerja terus.
walaupun mungkin uangnya juga masih hanya untuk ini itu. Believe in the impossible. Jadi lakukan sesuatu yang sesuai passion kamu. Mungkin ada tambahan-tambahan khusus yang untuk passion kamu. Jadi jangan, walaupun mungkin ada perubahan, ada sesuatu yang berubah di dalam kondisi keuangan kamu, tetapi semuanya sebenarnya baik-baik aja. Kayaknya mungkin di bulan ini akan terjadi sesuatu kayak perubahan ya di dalam pekerjaan kamu atau penghasilan kamu, keuangan kamu ada perubahan. Cuman itu tadi, kenapa di sini ada kayak King of Cup. Kamu dibutuhkan untuk benar-benar bagaimana menghadapinya itu dengan sabar, ikhlas ya. Jadi jangan marah atas kondisi kamu, karena marah akan memberikan energi negatif kamu sangat tinggi. Diterima apapun itu. Jika memang harus dihadapi, hadapi dengan tenang, dengan tetap berjuang ya, dengan pokoknya jangan bikin hatimu terlalu sedih. Semua hadapi dengan tenang, pakai hati kamu, pakai pikiran kamu ya. Jangan sampai kamu ibaratnya dengan kondisi ekonomi yang mungkin belum seperti yang kamu inginkan, tidak sesuai ekspektasi kamu. Tapi kamu nggak boleh marah dengan kondisi kamu. Semuanya berhikmah. Jadi tetap kamu punya visi, punya keinginan, lakukan, bekerja keras terus. Yakin dengan sesuatu yang tidak mungkin ya, bisa terjadi. Be bold and make the first move. Ya, jadi lakukan sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan. Mana yang kamu yakinkan, yakin yang penting halal. Jadi kamu harus bekerja keras di sini. Bergerak terus, gak boleh diem. Biar bisa mendapatkan hasil yang lebih lagi, ada tambahan lagi gitu. Jadi gak boleh patah semangat. Ya, keuangannya masih baik-baik aja, masih cukup, masih ada kayak pertolongan. Jadi nggak usah sedih, ya nggak usah sedih. Berdoa terus. Bagaimana dengan asmara? Oke, asmara, ini yang single, ini yang pacaran, dan ini yang menikah ya. Kita baca dulu yang single. Jadi kayak masih apa ya, diri masih kepikiran lah dengan mungkin masa lalu kamu. Kamu masih kayak mulai apa ya, mikir untuk masa depan kamu gimana ya. Masih apa ya, kalau dari kartu ini kamu agak frustrasi, masih maksudnya gini, untuk hubungan pernikahan, hubungan cinta, kamu masih trauma, kayak belum siap untuk membuka hubungan baru ya. Jadi kamu kayak masih mencari seseorang yang bisa kayak balance dengan hati kamu, benar-benar kamu masih pencarian soulmate kamu, dan saat ini kamu masih fokus dengan apa yang kamu ingin gapai, seperti karir mungkin, sekolah atau kuliah kamu. Jadi memang kayak banyak yang harus kamu kerjakan sampai bagaimana agar kamu bisa membuka diri untuk seseorang yang mungkin kamu anggap bahwa cinta itu adalah seperti dirimu. Jadi kamu masih mencari seseorang yang mungkin bisa memahami dirimu juga seperti yang kamu inginkan. Jadi memang saat ini kayak masih belum ada kekuatan untuk membuat hubungan lagi ya, membuat hubungan baru. Kamu masih fokus dengan kerjaan. Kalau memang itu yang terbaik, it's okay ya. Kamu yang lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Bagaimanakah yang berpacaran? Self inner guilt. Jadi saat ini mungkin banyak yang terjadi ya di antara hubungan kalian. Mungkin ada masalah-masalah yang datang yang bikin sebenarnya cinta kalian mulai memudar, karena sebenarnya itu tadi ada keraguan-raguan. Jadi mungkin perlu hubungan itu perlu komunikasi yang baik ya. Menerima juga bisa sportifnya begini, kalau memang salah ya ngaku salah, bilang salah, dan mau memperbaiki benar-benar. Jangan sampai egois. Hanya pasangan kamu aja yang suruh minta maaf, hanya pasangan kamu aja yang suruh kamu bilang kamu harus berubah begini. Nah, harusnya juga dua-duanya bisa berubah ya. Jadi hubungan kalian tidak bisa hanya dengan egois ya. Kamu hanya fokus hanya pada diri kamu sendiri, itu tidak boleh. Nah, saat ini mungkin waktu untuk bagaimana perenungan untuk hubungan kalian ya. Time to heal agar shadow-nya bisa, kabutnya bisa segera
hilang, karena cinta kalian juga masih ada ya, hubungan kalian masih sebenarnya masih bisa diperjuangkan. Bagaimana kalian yang menikah? Yang menikah, lightning ya. Ada sesuatu berita yang mungkin bikin kamu shock ya. Berita yang bikin kamu sedih sebenarnya atas hubungan pernikahan kalian ya. Di sini memang ada gangguan di antara hubungan kalian ya. Ini bisa jadi mungkin ada perempuan lain, atau gangguannya bisa jadi dari keluarga ya. Dan memang ini bikin surprise banget, kayak sesuatu akhirnya berubah di dalam kehidupan keluarga kalian. Di sini ada The Magician. Ingat, kamu bisa menghadapinya dengan baik. Mungkin ujian yang datang ini adalah untuk menaikkan kualitas kamu ya. Tuhan menginginkan bagaimana sih kamu diuji seperti ini. Tawakal enggak? Kamu tetap menjadi hamba baik, hamba Tuhan yang baik apa tidak? Di sini memang mungkin ada sesuatu yang kamu akhirnya kayak benar-benar tidak bisa hanya yang kamu butuhkan adalah kejujuran. Saat ini kamu sulit untuk mempercayai pasangan kamu karena mungkin adanya ketidakjujuran sebelum-sebelumnya. Bulan ini mungkin masih kayak proses bagaimana dirimu bisa percaya lagi sama pasangan kamu. Dan di sini apapun yang terjadi, kamu bisa menyelesaikan masanya dengan baik, bisa menghadapinya dengan baik ya. Ada The Magician, adalah seseorang yang pinter mengakali masalah-masalahnya. Dia akan baik-baik aja, semuanya akan baik-baik aja, tergantung bagaimana dirimu melihat masalahnya. Jika memang kamu masih mempertahankan pernikahan, lebih baik mungkin semuanya dengarkan hati nurani ya, jangan pakai logika, dipikir dulu untuk memutuskan sesuatu ya. Bagaimana dengan kesehatan? Kesehatan untuk yang pile 2 Aries. Saya lihat persentasenya untuk pile 2 73% ya. Jadi sehat, cuman hati-hati, jangan terlalu gegabah. Kalau misalnya agak sedikit meriang-meriang, kalian segera banyak istirahat. Jangan biarkan badan terlalu capek ya, terlalu stres. Jangan biarkan kelelahan. Makan yang banyak, terus hindari makanan yang berlemak juga, takutnya punya kolesterol. Terus kamu bisa terkena panas dalam, hati-hati. Jadi memang aku lihat dirimu fit kalau dari prosentase, cuman bisa rentan kena sakit karena 73% itu bisa tiba-tiba sakit gitu ya pada saat kamu sangat stres berat. Warna keberuntungan magenta, ungu ya, dan putih tulang. Angka keberuntungan 3, 2, dan 5. Oke, pile 3. Oke, bagaimana keuangan pile 3? Lumayan ini ya, memang bulan ini energi negatifnya agak tinggi. Jadi ada sesuatu yang mungkin terjadi bikin sedih ya, untuk urusan keuangan yang mungkin harus jadi kayak bekerja keras banget, harus menentukan langkah apa yang harus kamu lakukan untuk bulan ini, bener-bener. Nah di sini langkah apa yang harus dilakukan ini? Jangan lupa berdoa. Ada The High Priestess, kamu mungkin kurang mendekatkan diri sama Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan, minta terus, maka akan terjadi perubahan. Di sini akan ada kemudahan untuk dirimu yang mungkin kayaknya tidak mungkin, kayak nggak ada pertolongan, tiba-tiba ada pertolongan. So akhirnya kamu bisa kayak melanjutkan kehidupan kamu lagi, rencana kamu akan mudah lagi dijalankan ya. Jadi kamu bisa kayak mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Sepertinya ini adalah akan ada memang kamu sangat berjuang keras bulan ini, lumayan perjuangan keras, pergolakan batin pun lumayan tinggi, tetapi kamu adalah orang yang kuat. Di sini ada The Hangman. Apapun yang terjadi kamu bisa menghadapinya, semuanya akan mudah, semuanya akan lancar, tidak seperti yang kamu bayangkan ya. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Jadi tetap hadapi, tetapi jangan lupa terus berdoa. Jangan takut menghadapi bulan ini. Jangan takut untuk tidak mendapatkan kemudahan atau pertolongan. Jadi kamu harus bisa melalui ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hati kamu ya. Takut bahwa kamu bulan ini tidak bisa mencukupi kebutuhan, takut begini begitu. Pasti memang wajar ya. Orang tuh takut itu karena memang kondisi seperti ini. Jadi sebenarnya semuanya sudah diatur sama Tuhan. Kalau dari kartu ini, bahwa kamu
Nah, ini kan seresonate dengan kartu ini. Kamu harus dekat sama Tuhan, surrender to the divine. Jadi kamu harus benar-benar memasrahkan diri semuanya sama Tuhan bulan ini. Bulan ini kamu harus benar-benar banyak berdoa. Ada lagi healing energy yang menguatkan lagi bahwa memang kamu harus membersihkan energi kamu, bisa agar energi positifnya naik. Nah, dengan energi negatif yang naik itu memang rezeki kadang seret, kadang tidak mudah. Makanya kamu di sini harus healing energi ya, yaitu membersihkan energi-energi negatif itu menjadi energi positif dengan cara berdoa tadi banyak. Jadi tirakat, ibarat orang Jawa bilang, pada saat kamu nggak ada rizki, mungkin itu berdoa terus, ngaji, baca al-waqiah kalau di Islam, baca yasin ya, sholat duha. Di agama lain pasti juga sama ya, ada tuntunan-tuntunannya. Maka kelimpahan akan ada, abundance ya. Pada saat kamu sudah healing energi untuk diri kamu bisa melalui ketakutan kamu, berpasrah diri, berdoa, terus setiap hari berdoa. Pagi hari bangun, berdoa, minta tolong, sujud, berdoa, ya Tuhan, semoga hari ini Engkau beri kemudahan, Engkau berikan kebaikan, semuanya Engkau mudahkan, Engkau lancarkan, dan Engkau beri kekuatan untuk menghadapi ujian saya. Jadi setiap hari, setiap detik berdoa seperti itu ya. Bagaimana Kak Asmara? Oke, ini Asmara ya, yang single, yang pacaran, dan yang menikah. Kita baca yang single dulu ya. The Paradise ya. Kamu enjoy aja walaupun kamu single ya, karena kamu sudah kayak apa ya, nggak ada cowok, nggak ada cewek pun, dirimu no matter, nggak bermasalah. Kamu tetap happy dan kamu menikmati hidup kamu saat ini. Kamu juga sekarang kayak lagi banyak memperbaiki diri ya. Terlihat dari The Hierophant di sini adalah seseorang yang memperbaiki diri untuk menjadi seseorang lebih baik. Memperbaiki diri juga terlihat bahwa di sini kamu kayak berjuang di kehidupan kamu, mungkin ke karir kamu, atau sekolah kamu, atau kuliah kamu. Jadi memang saat ini ya, walaupun kamu single, kamu tetap merasakan surga di dunia ini ya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada apa yang bikin kamu akhirnya nggak begitu galau. Kamu single tapi happy ya. Dan di sini memang apa ya, kamu bener-bener kayak sudah bisa menerima gitu loh, bisa menerima kondisi kamu dengan baik. Makanya di sini ada gracious acceptance is a way to show you love. Jadi memang dengan kamu bisa menerima kenyataan hidup dengan bersabar, itu adalah cinta sesungguhnya. Kadang kamu merasakan itu ya. Jadi lebih semoga kamu tambah sukses aja dan segera dipertemukan dengan seseorang yang baik juga seperti dirimu ya. Bagaimana yang berpacaran? Ada yang bikin sedih ya di hubungan kalian, kayaknya memang mengalami fase perjalanan baru. Dan di sini lumayan kayak di tahap hubungan yang mungkin agak berat untuk dirimu. Bener-bener kayak menyakitkan, ada sesuatu yang menyakitkan yang terjadi, dan kamu harus bisa kayak bangkit di sini ya. Kamu harus bisa mengatasi situasi ini dengan keberanian kamu, dengan kegigihan kamu, dengan ketegaran kamu. Jadi kamu harus bisa tegar di sini dengan sepertinya ada sesuatu yang bikin kamu sedih ya, bikin kamu kacau dengan hubungan ini. Kamu merasa benar-benar tersakiti. Nah, kalau memang jadi memang di sini apapun yang terjadi, kamu harus bisa menghadapinya dengan baik. Kalau memang kamu masih ingin mempertahankan, ya monggo. Kalau memang kamu sudah tidak mampu, lebih baik dilepas, karena kalian juga masih berpacaran ya. Jadi masih untuk melepas, dan ini masih banyak kemungkinan terjadi bisa. Jadi jangan terlalu bikin kamu terlalu bersedih terus menerus, itu juga nggak baik. Kamu juga punya hak untuk bahagia. Jadi yang sudah pacaran ini ya, di sini menghadapi masalah memang yang kalian mungkin benar-benar harus menguatkan diri untuk menghadapinya. Lebih baik di sini it is important to love others deeply. Jadi memang mencintai itu harus memang benar-benar dalam. Mungkin saat ini cinta kalian sudah mulai ada sedikit yang memudar, jadi akhirnya kamu mungkin yang lumayan kayak shock menghadapinya ya. Jadi kalau memang ini, minta petunjuk sama Tuhan ya. Jadi hadapi, minta pertolongan mana yang terbaik. Semoga jika memang ada yang terbaik dan itu
kalian bisa untuk melepaskan pasangan kamu itu lebih baik, karena kalian juga masih belum menikah ya. Bagaimana yang menikah? Ada waktu ya, butuh waktu untuk menyadari bahwa pasangan kamu adalah cinta sejati kamu. Sebenarnya menikah itu adalah pilihan juga ya, pilihan bahwa semuanya tidak seperti indah di indah di awal, karena memang akan banyak hal-hal yang mungkin mengejutkan pada saat kita setelah menikah. Dan yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita bisa saling menuntun satu sama lain, saling membimbing satu sama lain, pastinya menerima kekurangan masing-masing. Itu yang terpenting, bahwa kehidupan pernikahan itu tidak seindah drama Korea ya, pastinya tidak seindah cerita dongeng happily ever after, tidak, tetapi butuh waktu untuk saling memahami satu sama lain. Jadi pastinya berikanlah waktu pasangan kamu untuk menjadi seperti yang kamu inginkan atau menjadi lebih baik. Semuanya butuh bersabar agar pasangan kita seperti yang kita inginkan. Pemahaman itu maksudnya bisa masuk, itu memang kita juga butuh waktu, tetapi komunikasi harus jalan terus ya. Jadi untuk saat ini kamu harus banyak bersabar. Mungkin banyak hal yang mungkin tidak seperti ekspektasi, tapi itu harus dihadapi karena ini sudah menjadi pilihan ke Anda gitu ya. Bagaimanakah kesehatan? Kesehatan untuk file 3. Saya lihat dari aura kesehatannya bagus ya. Kalau di sini kesehatannya bagus, kalian cuman cukup mengendalikan emosi aja. Jangan terlalu banyak bersedih, jangan terlalu banyak murung juga, stres ya. Jangan biarkan tubuh kamu stres berlarut-larut. Jadi kesehatan kalian tergantung bagaimana kesehatan hati kalian. Jadi kalau hati kalian nggak begitu mikir, nggak begitu sedih bulan ini, maka kesehatan kalian akan terjaga. Jangan terlalu capek dan terlalu mikir ya. Dan warna keberuntungan putih tulang, ungu ya, dan soft ungu juga, ungu tua dan soft ungu ya. Terus angka keberuntungan saya lihat 27 ya, 2 dan 7. Oh juga 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu Taurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.